bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara yang tidak diketahui sepenuhnya oleh warga negaranya sendiri. Kita gagal dalam beberapa aspek pembentukan negara bangsa. Kita nak bentuk manusia Malaysia tu, gagal kita. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang yang baru bergabung di channel Junot Voice. Saya ucapkan banyak terima kasih ya guys. Oke, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat sebuah video. Video ini menarik untuk kita lihat bareng-bareng ya, ataupun kita cerna bareng-bareng. Intinya saya mengajak teman-teman untuk melihat video atau mereaksi video tentang bahasa Malaysia untuk kali ini ya, bahasa Malaysia, Melayu, Indonesia gitu. Intinya itu bukan untuk memprovokasi, melainkan kita sama-sama belajar kekurangan kita masing-masing seperti itu ya. Oke, bahasa Melayu tidak sama seperti di Indonesia ya. Tidak semua orang pandai berbahasa Melayu, dan bahasa Melayu tidak seperti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang menjadi simbol persatuan dan wajib warga negara Indonesia yang lahir untuk bisa berbahasa Indonesia ya. Oke teman-teman, kita langsung simak ke videonya. Tapi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu, like dan share ya. Check it out. Di Malaysia, malang sekali lah. Bahasa Melayu adalah satu-satunya bahasa negara yang tidak diketahui sepenuhnya oleh warga negaranya sendiri. Jadi saya kira cukup malang lah. Jadi kita dari satu segi kan, kita gagal dalam proses pembentukan negara bangsa. Maknanya untuk melahirkan, menghasilkan manusia Malaysia tu kan. Dari aspek kebahasaan ini. Kenapa kita tak boleh jadi macam Indonesia yang semua orang berbahasa Indonesia kan? Kenapa kita tak boleh jadi macam tu, Prof? Kita tak boleh jadi macam tu sebab kita membina negara kita pada tahun 57 tu, apabila kita merdeka, dan juga semasa kita membentuk Malaysia tu, kita mengangkat dasar integrasi. Sedangkan Indonesia dan lain-lain di Asia Tenggara ni, kecuali kita saja, semuanya mengangkat asimilasi. Benar yang dikatakan Prof tersebut. Beliau mengatakan bahwasanya kita dari dasar negaranya aja tuh udah beda. Sedangkan Malaysia itu menggunakan integrasi. Kalau kayak Indonesia khususnya itu berdasarkan apa tadi barusan? Jadi dasarnya tak sama. Kalau asimilasi, asimilasi, maaf ya, karena selain mereaction, saya tuh juga sambil sedikit belajar gitu. Asimilasi setahu saya tuh kurang lebihnya orang yang bukan intinya orang yang ingin berwarganegaraan dengan Indonesia khususnya, itu kayak contoh ras dari orang-orang Tionghoa gitu, orang-orang Cina tuh harus bisa berbahasa Indonesia gitu. Tidak, itu ini harusnya seperti itu. Kurang lebihnya, kalau salah tolong di kolom komentar ya, karena saya benar-benar kurang wawasan. Maknanya mereka yang bukan asal, sebagai contoh orang Cina, tidak dibenarkan untuk terus hidup sebagai bukan asal. Kita dapat lihat di Indonesia kan, orang-orang Cina di berarti benar kurang lebihnya yang saya katakan tadi ya guys. Sana Cina itu kasar, jadi mereka ganti dengan istilah Tionghoa. Orang-orang Tionghoa di Indonesia memang fasih berbahasa Indonesia. Betul. Sebab dasar negaranya begitu, asimilasi, iaitu dan mereka juga atas kehendak perundangan perlu menukar nama. Dan kita tahu ada seorang governor Jakarta yang nama Cinanya Ahok, Achong Ahok. Nama nasional Indonesia dia Basuki Cahayapurnama. Wow. Benar. Kebanyakan di Indonesia, orang-orang Tionghoa, orang-orang Cina di Indonesia itu mempunyai nama Indonesianya, yaitu kadang mereka menggunakan bahasa Jawa, nama Jawa intinya gitu.
Kayak contoh nih Bapak Ahok ya, itu kan nama Cina, sebutan Cinanya Ahok gitu. Tapi nama aslinya di KTP yang tercantum di negara Indonesia itu Basuki Cahayapurnama, itu Jawa banget namanya. Purnomo gitu kan, udah Jawa itu. Itu diharuskan di Indonesia. Beda mungkin di Malaysia beda ya. Walaupun itu bunyinya sastra, tapi Basuki itu nama Melayu kan, nama Nusantara lah. Dalam kehidupan nasional, beliau dikendaki meninggalkan nama Tionghoa yang dikenali sebagai Ahok itulah, dan nama nasionalnya ialah Basuki Cahayapurnama, dan orang Indonesia tidak membenarkan keluarga Tionghoa dan komuniti Tionghoa itu berbahasa Cina sesama mereka. Mereka kata ini Indonesia, kalau mau tinggal di sini mesti berbahasa Indonesia. Jadi dasar itu kita memilih integrasi, iaitu kita membenarkan yang bukan asal ini untuk terus hidup sebagai bukan asal, walaupun dalam kehidupan nasional. Seperti orang Cina, mereka ada sekolah. Kita beri nama sekolah pada kita, tetapi nama rasminya adalah sekolah kebangsaan, sekolah negara tu. Jenis kebangsaan, maknanya separuh kebangsaan lah, ala-ala kebangsaan, tapi masih kebangsaan. Jadi selama-lamanya kita tak boleh jadi Indonesia lah, sebab dasar kita lain. Dasar kita integrasi. Sebenarnya integrasi dengan asimilasi ni dia berbeza jauh, langit dengan bumi. Bagi saya lah, untuk Berbeda, hasilan ataupun dengan izin outcome, penyatu paduan yang baik ialah asimilasi, bukan integrasi. Tetapi kita memilih integrasi. Jadi lihat saja tahap perpaduan kita hari ini. Integrasi itu begitu ringan lah kalau dibandingkan dengan asimilasi. Tetapi dalam keadaan begitu ringan pun kita dapat lihat warga negara bukan Melayu, contohnya Cina, masih belum bersedia, dah 67 tahun, beberapa keturunan dah, belum bersedia untuk menerima struktur sosial Melayu, iaitu bahasa Melayu. Kalau terima pun untuk lulus peperiksaan saja, tidak lebih daripada itu. Jadi sebenarnya kita ada masalah di negara kita. Seperti yang saya katakan dan selalu saya katakan, kita gagal dalam beberapa aspek pembentukan negara bangsa. Kita nak bentuk manusia Malaysia tu, gagal kita. Di Indonesia, tengok manusia Indonesia tu, yang bukan asal itu Cina, pakai nama Indonesia, nama Jawa lagi kan, fasih berbahasa Indonesia, dah hilang bahasa Cinanya. Jadi dari segi pembentukan negara bangsa manusia Indonesia tu, mereka berjaya 100%. Kita tak berjaya. Kita masih ada warga negara yang kalau bahasa kasarnya sepatah haram pun tak tahu tentang. Oke guys, jadi ada beberapa yang kita simak tadi, kita tangkap. Mungkin untuk saya pribadi, profesor ini lebih merujuk ke permasalahan dasar negara ya. Udah jelas profesor tersebut menerangkan, menjelaskan, mengatakan bahwa dasar negara Indonesia dan Malaysia itu udah jauh sangat berbeda. Jadi untuk dari segi bahasa, tolonglah ya untuk netizen, para netizen Malaysia ataupun Indonesia, udah jelas nih, jangan dipermasalahkan lagi. Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia itu beda ya, dasarnya aja udah beda ya. Intinya dasar negara kita juga berbeda. Udah contoh juga dari masyarakatnya. Permasalahannya tuh kalau orang Malaysia itu, negara Malaysia khususnya, itu dari orang-orangnya juga intinya gitu. Di Malaysia orang Cina tetap pakai nama Cina, pakai bahasa Cina, Mandarin, mungkin Melayunya jarang. Terus mereka juga diberi
kesempatan atau memiliki sekolah Cina dengan nama Cina. Kalau di Indonesia beda, mungkin ada tapi jarang banget. Kebanyakan kalau di Indonesia tuh bahkan orang yang namanya orang Cina tuh, mereka tuh misalkan ditinggal di Jawa, mereka justru bisa menggunakan bahasa Jawa, lebih fasih pakai bahasa Jawa. Kedua, bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa mereka Tionghoa justru nggak bisa. Kebanyakan nggak bisa orang Cina di Indonesia. Jadi intinya dasar negara Malaysia itu integritas ya, udah beda sama Indonesia. Untuk mempersatukan ya intinya dari manusianya dan dasarnya gitu. Oke, jika ada tambahan dan ada kekurangan dari saya, tolong tulis di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang sudah mampir di video ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share. Saya Juno undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.